Kamera roll and action. Cie, klik videonya ya. Pasti kamu penasaran tentang quarter life crisis. Sama, saya juga. Nah, emang sih banyak pertanyaan tentang quarter life crisis itu dalam kehidupan kita. Contohnya kayak, apa sih quarter life crisis? Kapan dimulai quarter life crisis? Atau sampai bagaimana cara mengatasi quarter life crisis? Itu pasti muncul tuh pertanyaan dalam kehidupan kita kan. Bahkan istilahnya quarter life crisis tuh menjadi salah satu hal yang pasti bakal kita lewatin. Nah, buat kamu yang klik videonya, pasti kamu penasaran, ya kan? So, kalau misalnya kita nggak paham, kita nggak ngerti, atau mungkin kita nggak sadar quarter life crisis ini, bisa dibilang itu hal wajar sih. Kenapa? Karena nggak semua orang itu udah sadar tentang quarter life crisis ini. Nah, buat kamu yang belum sadar, belum ngerti, dan lain sebagainya, simak videonya nyampe habis. Sebelum kita masuk ke penjelasan tentang quarter life crisis, ya kan? Kita pasti tahu tahap perkembangan manusia. Ya udah belajar dari SMP sama SMA lah ya, gitu kan. Udah mulai dari tahap perkembangan manusia yang awalnya bayi masih kecil gitu kan, sampai ke dewasa, sampai ke lansia. Kita udah tahu, kita ngelewatin tahap yang jadi anak-anak, kita ngelewatin tahap untuk menjadi remaja, kita ngelewatin tahap untuk menjadi dewasa, dan mungkin kita akan melewati tahap untuk menjadi lansia. Kita nggak ada yang tahu, ya kan? Tapi insya Allah kita akan sampai ke tahap lansia itu sendiri. Nah, selain itu, kita kan selain ngelewatin perkembangan itu, kita berkembang secara fisik dan juga mental. Banyak fisik kita yang berubah dari awalnya kecil segede gini sampai segede itulah, gitu kan. Nah, itu berkembang, ya kan? Nah, nggak cuma dari situ aja, manusia ini perkembangan bisa dibilang cukup menakjubkan gitu. Nggak cuma fisik, tapi secara emosi dan mental juga berkembang. Nah, di antara perkembangan emosi dan mental ini bakal muncul yang namanya quarter life crisis, ya kan? Atau disingkat QLC. Kalau diartiin krisis seperempat abad. Nah, maksudnya apa tuh krisis seperempat abad? Nah, jadi gini, quarter life crisis ini bisa dibilang itu merupakan krisis emosi atau krisis mental yang terjadi di kalangan manusia atau di antara manusia yang berumur 20 sampai 30 tahun. Meskipun emang ada beberapa peneliti yang mengatakan itu bisa terjadi di umur 18 tahun. Lebih cepat, ya kan? Karena perkembangan emosi dan mental manusia ini semakin lama juga semakin cepat gitu kan ya, terhadap kehidupannya. Nah, kenapa bisa muncul? Contoh gampangnya gini. Kita pas dari SD, dari SMP, SMA, itu kan kita kayak apa-apa masih minta orang tua, kayak mau ini, mau dong dibeliin pah, mau dong dibeliin mah. Nah, itu kan kita kayak masih minta, ya enggak sih? Kita masih minta, kita masih istilahnya kita nggak perlu nyari sendiri, meskipun emang dari beberapa kasus banyak juga yang nyari sendiri, tapi kebanyakan dari kita minta gitu. Kita masih bisa kayak nadahin tangan buat mendapatkan sesuatu. Nah, abis itu setelah lulus SMA, kita kan kayak ngadapin dunia baru, kita ngadapin babak yang baru nih gitu kan. Kita ngadepin kayak kayak permasalahan yang kita nggak pernah lihat sewaktu masa SD, SMP, SMA. Nah, dari masalah-masalah itulah muncul tekanan-tekanan batin, tekanan-tekanan emosi, atau bahkan bisa dibilang kayak muncul stres dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dinamakan dengan quarter life crisis. Nah, quarter life crisis itu sendiri merupakan respon. Respon apa? Respon dari masalah-masalah atau ketidakpastian dalam hidup kita. Banyak kan, ya istilahnya kita nggak akan tahu nih apa yang akan terjadi di masa depan. Kita nggak akan tahu nih apa yang terjadi nanti 10 menit ke depan. Kita nggak ada yang tahu. Makanya itu muncul perasaan cemas,
perasaan anxiety itu muncul dalam kehidupan kita. Perasaan cemas, overthinking, itu tuh hal yang biasa. Karena apa? Itu respon dari quarter life crisis. Nah, quarter life crisis ini gak menyangkut masalah apa ya? Itu menyangkut quarter life crisis ini menyangkut masalah apa aja sih? Nah, contoh pertama itu masalah karir. Kita kerja apa? Makan apa besok? Gitu kan. Nah, terus permasalahan ekonomi juga bisa, ya kan? Kayak aduh gak ada duit segala macam, besok kayak gimana ya, apa yang bakal terjadi gitu. Bahkan sampai ke hubungan sosial kita, dari mulai hubungan pertemanan, jodoh, kan jodoh nih, itu juga muncul, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab dari quarter life crisis, atau mungkin bisa dibilang bagian dari quarter life crisis itu sendiri. Karena kita nggak akan tahu secara pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, meskipun quarter life crisis ini sudah pasti terjadi di kehidupan kita, tapi ya kan, kita masih bisa mencegahnya. Nah, gimana caranya? Gampangnya gini, kita ada yang namanya efikasi diri. Buat yang nggak tahu efikasi diri itu apa, efikasi diri itu adalah perasaan atau istilahnya keyakinan dalam diri kita bahwa kita itu mampu untuk mengatasi masalah, atau kita mampu menyelesaikan suatu masalah atas kemampuan diri kita sendiri. Nah, itu yang namanya efikasi diri. Nah, kita bisa meningkatkan hal tersebut. Kita bisa melatih hal tersebut gitu, entah itu dengan meningkatkan skill kita, atau entah itu kita memiliki banyak pengalaman dan lain sebagainya. Yang penting apa? Yang penting kita yakin ke diri kita sendiri kalau misalnya kita mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, itu bisa menjadi cara untuk melawan quarter life crisis. Bukan melawan ya, maksudnya menangani quarter life crisis gitu loh. Nah, selain itu, kita bisa menambahkan bumbu-bumbu positif dalam diri kita. Bumbu-bumbu positif dalam diri kita tuh kayak gini. Kayak ada kan yang namanya positivity. Kita tuh memberikan motivasi-motivasi yang positif dalam diri kita. Gitu. Kita nggak bisa diam di tempat untuk tidak menghadapi quarter life crisis gitu loh. Kita harus menghadapi quarter life crisis itu sendiri. Nah, kita kasih motivasi ke diri kita bahwa kita bisa melewatinya. Ini ini mungkin pelajaran bagi hidup kita gitu. Kita memberikan motivasi positif yang ada ke dalam diri kita. Supaya apa? Supaya pikiran kita nih itu selalu positif gitu loh. Kita kayak nggak melulu stres, nggak melulu berpikiran negatif gitu. Jadi kita masukin nilai-nilai positif gitu. Nah, tapi jangan lupa, meskipun kita memasukkan nilai-nilai positif kita untuk menghadapi quarter life crisis, kita juga harus ada yang namanya melepaskan emosi itu sendiri. Atau bisa dibilang coping stress lah ya, gitu kan. Melepaskan diri kita sendiri, gitu loh. Melepaskan emosi yang ada di dalam diri kita sendiri. Kayak misalnya kita ngelakuin sesuatu hal yang kita suka. Kamu suka apa? Kamu suka jalan-jalan? Jalan. Main. Kamu suka makan makanan yang manis? Makan makanan yang manis. Jangan takut jangan takut buat ngelakuin ini, ngelakuin itu. Kenapa? Karena ini penting juga gitu. Dalam menghadapi quarter life crisis ini, kita harus melakukan hal-hal yang kita sukai gitu loh. Kita harus istilahnya melepaskan hal-hal yang negatif gitu loh. Kita harus menguatkan diri kita. Kenapa? Karena quarter life crisis ini nggak mudah gitu loh. Quarter life crisis ini cukup sulit karena yang namanya proses kedewasaan itu pasti nggak akan mudah. Proses kedewasaan itu sendiri akan menghadapi banyak tantangan yang ada di hidup kita gitu. Entah itu tantangan yang mudah atau entah itu tantangan yang sulit gitu loh. Jadi penting. Nah, abis itu kalau misalnya kita udah efikasi diri, abis itu kita udah ngasih diri kita positif gitu kan, yang ngasih motivasi positif. Nah, abis kita coping stress atau ngejalanin hal yang kita itu melepaskan emosi-emosi negatif, nah, kita jangan lupa tambahin nih bumbu-bumbu agama dikit gitu. Karena kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Kita nggak bisa apa-apa tanpa kehadiran Tuhan kita. Gila. Seorang Bagas ngasih motivasi tentang keagamaan, ya kan? Hanya terjadi hari ini.
Besok-besok mah enggak. Besok-besok mah nggak tahu sih. Gitu. Nah, terus kita yakin bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini itu pasti ada sebab akibat, pasti ada hikmahnya lah bisa dibilang gitu. Jadi itu juga akan memberikan dorongan-dorongan positif, dorongan-dorongan kita untuk selalu maju. Gitu. Nah, tapi meskipun kalian tahu cara menangani quarter life crisis ini, terus kalian udah paham tentang quarter life crisis ini, kita nggak bisa tuh seenaknya yang namanya dikit-dikit kalau ada masalah, oh pasti ini quarter life crisis. Dikit-dikit kalau ada masalah, oh pasti ini akibat dari quarter life crisis. Nggak bisa. Gitu loh. Karena bisa jadi masalah-masalah yang kita hadapin itu cuma masalah-masalah sepele yang istilahnya ya kita bisa menyelesaikan dengan mudah. Gitu loh. Tapi kita kadang suka kebawa alur aja jadi stres dan lain sebagainya. Gitu kan. Nah, itu kita nggak bisa ngejudge bagian masalah dari hidup kita itu merupakan quarter life crisis. Nggak bisa. Gitu, yang namanya juga hidup pasti ada masalah. Ya kan, kalau nggak ada masalah bukan hidup namanya. Nah, tapi kalau seandainya quarter life crisis ini udah memberikan efek yang cukup parah dalam hidup kita, kita bisa kok datang konsultasi ke psikolog. Kenapa? Karena psikolog ini dapat setidaknya membantu kita untuk membantu kita untuk bukan meluruskan, lebih tepatnya kayak membantu kita untuk menjaga mental kita tetap dalam kondisi yang baik gitu loh. Jadi apa salahnya kita buat datang ke psikolog? Itu nggak salah kok gitu. Jadi kalau misalnya ini udah terasa terlalu berat, kita udah nggak bisa ngelepasin beban kita, sesekali datang ke psikolog juga boleh gitu, untuk membantu menjaga kesehatan mental kita, karena kesehatan mental kita lagi-lagi itu penting gitu. Nah, mungkin cukup sekian videonya untuk hari ini gitu kan. Nanti mungkin kita akan ngebahas quarter life crisis lagi kalau seandainya masih banyak pertanyaan yang muncul ya tentang quarter life crisis itu sendiri ya. Kalau seandainya mau bertanya tentang quarter life crisis bisa komen di bawah kali ya gitu ya. Jadi mungkin kita bisa diskusi bareng, atau ya setidaknya mungkin ngasih referensi untuk dibaca gimana caranya menghadapi quarter life crisis lebih lanjut, atau mungkin masih belum ngerti tentang quarter life crisis lebih lanjut, ya bisa lah baca-baca itu. Itu aja video di hari ini. Gue Arya Putra Bagaskara. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!